Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari dalam menghadapi kecurangan pemilu, menempuh jalur politik dan jalur penegakan hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi, menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang berpihak atau menguntungkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebaliknya, mencurangi nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, juga mencurangi nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama wakil presiden Mahfud MD. Akibat kecurangan yang dilakukan pemerintah bersama aparat negara dan aparat penegak hukum dalam pengumuman hasil pemilihan umum sementara atau quick count, telah memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Melihat selisih suara calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih dengan Ganjar Pranowo hanya 16% lebih, dirasa tidak adil karena selama kampanye elektabilitas Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo selisihnya tidak jauh berbeda dan sering saling berganti menduduki posisi ke-1 dan kedua. Maka nomor urut 03 menuduh Komisi Pemilihan Umum curang memenangkan calon presiden Prabowo Subianto. Menurut calon wakil presiden Mahfud MD, untuk mengatasi kecurangan Komisi Pemilihan Umum melakukan perlawanan dengan dua cara, yaitu satu, jalur politik, karena masalah partai politik masuk kewenangan DPR, sehingga masalah kecurangan tersebut mengajukan hak angket ke DPR lewat sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo yang dibenarkan konstitusi, karena pusat kecurangan aparat negara sumber utamanya dari Presiden Joko Widodo sebagai aktor utamanya. Dua, cara kedua lewat penegakan hukum, karena masalah pemilihan umum terkait pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan DPR. Maka cara yang kedua ditempuh lewat penegakan hukum lewat Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD belum bereaksi atau bertindak menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum atas hasil pemilihan umum tersebut secara resmi, dan putusan Komisi Pemilihan Umum akan diputus tanggal 20 Maret tanggal 2024, dan sekitar 3 hari kemudian baru Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming hingga bisa mencapai nilai 59% lebih. Padahal dalam kampanye sesuai hasil survei kedua belah pihak hanya sedikit perbedaannya dan selalu berganti-ganti menduduki urutan pertama. Juga akan diajukan berbagai pertanyaan, berbagai kecurangan tersebut antara lain dalam setiap kotak suara sudah ditentukan berisi 30 surat suara, tetapi isinya setiap kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara, dan ada separuh lebih suaranya.
kenapa bisa terjadi, dan setengah lagi dimasukkan kepada nomor urut keberapa, dan masih banyak lagi yang akan dipertanyakan terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Bila putusan Mahkamah Konstitusi dan hak angket di DPR memenangkan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD bisa memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya dan melakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dengan benar sesuai prinsip demokrasi. Harapan saya, semoga nanti hak angket sebagai masalah politik dan penegakan hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi dimenangkan nomor urut 03 agar kembali pemilihan umum kembali berjalan yang benar sesuai prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam Pilpres tahun 2024 yang berpihak atau menguntungkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, sebaliknya mencurangi nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, juga mencurangi nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama wakil presiden Mahfud MD. Akibat kecurangan yang dilakukan pemerintah bersama aparat negara dan aparat penegak hukum dalam pengumuman hasil pemilihan umum sementara atau quick count telah memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59% lebih, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dengan nilai 24% lebih, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan nilai 16% lebih. Melihat selisih suara calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih dengan Ganjar Pranowo hanya 16% lebih, dirasa tidak adil karena selamanya kampanye elektabilitas Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo selisihnya tidak jauh berbeda dan sering saling berganti menduduki posisi K1 dan K2. Maka nomor urut 03 menuduh Komisi Pemilihan Umum curang memenangkan calon presiden Prabowo Subianto. Menurut calon wakil presiden Mahfud MD, untuk mengatasi kecurangan Komisi Pemilihan Umum melakukan perlawanan dengan dua cara, yaitu jalur politik karena masalah partai politik masuk ke kewenangan DPR sehingga masalah kecurangan tersebut mengajukan hak angket ke DPR lewat sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo yang dibenarkan konstitusi karena pusat kecurangan aparat negara sumber utamanya dari Presiden Joko Widodo sebagai aktor utamanya. Dua cara kedua lewat penegakan hukum karena masalah pemilihan umum terkait pemilihan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan DPR. Maka cara yang kedua ditempuh lewat penegakan hukum, lewat Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD belum bereaksi atau bertindak menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum atas hasil pemilihan umum tersebut, dan putusan Komisi Pemilihan Umum akan diputus tanggal 20 Maret tahun 2024 dan sekitar 3 hari kemudian baru menyampaikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming hingga bisa mencapai nilainya 59% lebih. Padahal dalam kampanye sesuai hasil survei kedua belah pihak hanya sedikit perbedaannya,
dan selalu berganti-ganti menduduki urutan pertama juga akan diajukan berbagai pertanyaan, berbagai kecurangan tersebut, antara lain dalam setiap kotak suara sudah ditentukan berisi 300 surat suara, tetapi isinya setiap kotak suara berisi 700 sampai 800 surat suara, dan ada separuh lebih. Kenapa bisa terjadi? Dan suara setengah lagi dimasukkan kepada nomor berapa atau nomor berapa, urut keberapa, dan masih banyak lagi yang akan dipertanyakan terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Bila putusan Mahkamah Konstitusi dan hak angket di DPR memenangkan nomor urut 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD, bisa memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya dan melakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dengan benar sesuai prinsip demokrasi. Harapan saya semoga nanti hak angket sebagai masalah politik dan penegakan hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi dimenangkan nomor urut 03 agar kembali pemilihan umum diulang kembali sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.